So, oke. Dari Salatiga kita akan melaju menuju ke Solo dalam rangkaian Jerami Jelajah Ramadhani episode kedua. Masih dalam rangkaian jalan-jalan happy 76 yang penting happy. Jalan-jalan happy, apa? Happy ngabuburit. 76 happy ngabuburit yang penting happy. Masih bersama mantan kentir juga. Lebih tangi lur. Oke. Tangi foto. Tangi foto. Foto. Tuku wae. Tuku wae nggak bawa mobil dewe aku. Enggak kan nanti kan sama hotelnya kita. Ya seperti inilah kegiatan pagi yang terjadi ketika mantan kentir kumpul, selalu berisi perdebatan dan hal-hal yang kurang penting sebenarnya. Tapi justru kurang penting itu yang menjadi penting dalam sebuah pertemuan ya. Karena terlalu banyak pembahasan itu yang membuat kita akhirnya berbincang. Kalau tidak akan ada perbincangan di sini. Alias saling sibuk dengan dunianya masing-masing. Rangkaiannya seperti biasa normal-normal aja. Dari sini kita persiapan, habis persiapan lalu kita ke mobil. Mobil ini akan mengangkut kita sekitar 1,5 jam menuju ke Solo sebagai titik kedua. 76 ngabuburit happy. Happy ngabuburit. 76 happy ngabuburit, nyok. 76 happy ngabuburit, P-nya 2, I-nya 3. Ya kuy. 76 happy ngabuburit. Yang penting happy, P-nya 2, I-nya 3. Mantap. Let's go. Enak banget. Inilah dia Jerami episode Solo, masih dalam rangkaian jalan-jalan bareng 76 happy ngabuburit. Kali ini berada di Solo, sudah jelas rangkaiannya sama persis seperti yang biasa terjadi dalam sebuah rangkaian tour, alias sampai datang bercengkrama, kemudian basa-basi sedikit, kemudian persiapan ini itu. Tapi karena ini ada di kota kedua ya setelah Salatiga, jadi ya udah natural aja gitu. Cuman di sini kita ada sedikit jadwal tambahan. Sampai di Solo, kita akan siap mengguncang Solo dengan tawa-tawa menggelegar. Padahal ini vlog kayak aku dan untuk PTS mantan kentir ini. Apa ini kita kok? Aku tak pikir terus aku sebagian. Dan ini juga edisi spesial, kita percobaan untuk menghadirkan bintang tamu pertama kalinya. Terus mampir di area nyari takjil di area dekat Manahat. Itu kita ya nyari-nyari apa aja yang bisa dimakan untuk membatalkan puasa, karena kebetulan pas banget selesai take kontes tadi itu sudah menjelang maghrib. Selamat datang di Gempah Geberita Solo Raya. Jerami Jelajah Ramadhani. Mantap, hari ini kita berada di Solo teman-teman, dan hari ini langsung ditemani sama Wali Kota Solo. Ini itu event baru udah tahun ini. Jadi di mana desentralisasi kuliner supaya nggak di jalan. Dan seperti kita lihat, bingung kan makannya? Mau tahu keseruannya? Yuk. Setelah itu ya udah kita ke hotel persiapan, dan sekarang ini sudah dalam tahap menuju ke venue untuk mengisi acara kembali nanti. Kalau sesuai rencana jam 8 malam akan mulai. Setelah kemarin di Salatiga sudah mewawancara sosok inspiratif dari kota itu yang juga bagian dari podcast Mandan Kentir, yaitu Sadana Agung di kota ini, bagian dari Mandan Kentirnya. Solo sudah jelas dong, pasti Brian Barcelona alias Bona. Nanti kita wawancara sedikit tentang bagaimana Solo membentuk sosok Bona yang begitulah. Kalau kamu tahu, kamu dengerin podcast Mandan Kentir pasti tahu lah dia itu sosoknya gimana sih. Nanti kita ulik lebih dalam lagi. Untuk sekarang kita akan persiapan dulu. Teman-teman juga udah pada mulai ready semuanya. Kita akan berangkat ke venue terlebih dahulu. Let's go. Ntar ini masih apa? Happy ngabuburit. Yang penting happy. Oke, terima kasih semuanya. Kami dari Mandan Kentir pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di 76 happy ngabuburit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kami baru saja meledakkan tawa-tawa itu di apa tadi areanya namanya? Berlebihan. Tadi namanya areanya apa? Benteng Vastenburg. Benteng Vastenburg. Di situ ramai sekali warga dan terasa berat sekali ya. Agak berbeda dengan Salatiga. Antusiasnya tinggi. Salatiga agak terkendala dengan hujan. Benar. Penonton secara kuantitas nggak lebih banyak, tapi apresiatif. Apresiatif. Ini di Solo mungkin karena banyak yang lebih pengen nonton band. Bener. Agak terasa berat di awal, tapi akhirnya kita adjust, terus kemudian masih berat juga. Masih berat juga. Tapi endingnya oke. Endingnya oke, walaupun di injury time Mas ini Terus, memancing untuk dor terus menerus. ya. Sehingga saat ini saya akan langsung menanyakan tentang si empunya Solo ini. Sebenarnya bagaimana Solo mengubah hidupmu? Bagaimana Solo dan Grand Barcelona itu begitu punya keterikatan? Kemanapun Anda pergi tetap kembali ke Solo. Kowe wis tau kerja neng Jakarta, neng endi apa tetap balike saiki kerja neng Solo, urip neng Solo. Bagaimana Solo Menurutku di pandanganmu? Solo tuh sekolah kehidupan. Masya Allah. Enggak. Karena menurutku ya agak dake-dake ya. Solo itu tempat yang kemudian mengajarkanku bahwa kowe iki ora mung urip dadi sekedar manusia yang berkegiatan memenuhi kebutuhan kerja, dapat cari uang gitu tok gitu. Jadi ada banyak aspek lain yang ketika aku di Solo itu aku merasa lebih punya manfaat sebagai manusia. Contohnya piye maksudnya? Ya di lingkungan sekitarku di rumah. Oh iya. Berkomunitas, Oh, iya. punya kontribusi ke society, bisa terlibat dalam apalagi kerjaan sekarang di Persis Solo yang notabene kebanggaan kotaku sendiri gitu. Aku ngerasa ketika aku ke Jakarta, aku kan selalu gampang pengen ndang mulih ngono kan. Tapi Iya. Mas wis homesick apa bro? Untuk kerja 4 tahun, yang dimana setiap bulan pulang sih menurutku aku cukup homesick-an ya wong ya. Yang penting iso balik yo, pikirannya yo. Ya. Cuma di tahap itu aku ngerasa bahwa kalau ditanya nyesel lah biyen sempet di Jakarta ora. Karena menurutku kuwi fase sing aku kudu sinau banyak hal yang sekarang ku implementasikan di Solo. Aku ngerasa wong kaya aku ning Jakarta akeh. Tapi wong kaya aku sing ning Solo, kuwi mungkin nggak terlalu banyak karena akhirnya banyak yang milih untuk merantau keluar semua. Tapi bagaimana kowe sing pasti akeh sing ngomongi kayak ngopo nggak stay di Jakarta? Iya toh? Iya. Ono toh. Iya. Terus kenapa kowe tetap memilih kota ini? Ya yang pasti pas pandemi itu memang dengan atau tanpa tawaran dari Persis ya. Kan akhirnya aku pindah pekerjaan di sepak bola juga di Persis Solo. Tapi memang memutuskan untuk kayaknya aku udah cukup waktu untuk sinau di bidang yang ku geluti ning bal-balan, ning dunia medsos, ning dunia perkontenan. Ya menurutku 3-4 tahun di Jakarta, terus 2 tahun bekerja remote, menurutku udah cukup lah. Dan saatnya kowe menjadi bagian yang akan membangun bersama kota ini. Iya. Mungkin agak terkesan dake ya, kesannya kayak balik desa bangun desa. Tapi memang menurutku orang yang punya kapabilitas dan orang yang punya knowledge ketika dapat di luar, kayaknya sih harus punya kesadaran untuk kembali ke kotanya untuk kontribusi sesuatu gitu loh. Menurutku. Nah, Itu kan opsi ya, orang Opsi, kabeh wong bener. gelem. Cuman ya nek memang aku punya potensi itu gitu, berarti kita tentang menyadari potensimu. ya. Itu. Nah, apakah Solo juga membentuk pola karirmu sing biyen yo dhewe kan kenale saka komedi. Nah, Terus saiki kowe kantoran, terus apa? Apakah Solo juga bagian dari itu? Solo mengajarku tentang tahu cukup. Oke. Cukup urip prasaja lan urip samadya. Oke. Urip prasaja, urip sederhana dan samadya. Secukupnya, sederhana aja. Oh. Sederhana dan nah ini yang sering disalahpahami konsep apalagi di era Twitter dan gladiator opini yang sangat masif ya. Kemarin kan sering dikira Rimo yang Pandum. Ya. Itu adalah implementasi dari orang yang nggak mau berusaha, orang yang seolah-olah tidak ingin mengubah nasib, orang yang seolah-olah hanya pasrah dan tidak ngapa-ngapain. Sebenarnya itu yang salah diartikan menurut. Kudune kan Rimo yang Pangdum itu ya. Menerima Pandum adalah menerima bahwa ada situasi di mana keterbatasanmu terhadap sesuatu itu membuatmu dan menyelamatkanmu dari keserakahan. Oh, oke. Kau udah ngomong, yo saya bisa ngomong ngono karena saya tercukupi. Poinnya bukan itu, bro. Tapi Tapi kau ngerti batasan di mana cukup
sak madione ora perlu ngoyo, ameh ngoyak opo. Itu yang kayaknya kemudian juga kurefleksikan ke diriku sendiri. Kaya aku ngerti di mana ning stand up misal. Aku ngerasa cukup neng komunitas stand up Solo gede, aku merasa cukup tenang kok. Ora perlu ngoyak sing misalnya ketika mlebu industri ya. Pernah mencoba, pernah. Ketika nggak berhasil, ya udah. Pola pikirmu pun terbentuk ya karena kau tahu nyok jajal kabeh. Iya. Iya. Terus ketika sekarang di Mandan Kentir, menurutku ada banyak orang yang di industri ini striker tuh banyak. Bener. Yang dar. Tapi menurutku ketika aku kalau misal 10 tahun lalu ya, mungkin aku merasa harus tampil dari spotlight utama dalam satu komposisi komedi misalnya. Iya. Tapi sekarang aku memahami, katanya peranku ini mengantarkan orang terdekatku untuk menjadi lebih lucu. Oh, gelandang. Itu yang aku alami ketika sama Arum. Yo, gelandang ya. Arum itu akan sangat lebih maksimal ketika dipartneri sama orang yang tahu cara ngumpan untuk dia. Nah, di Mandan Kentir misalnya, aku merasa bahwa striker wis akeh ki, wis ana 3 ki. Kontribusiku apa? Yo manage, memberikan brief, ngasih ide, mengerjakan hal teknis, menjadi gelandang aja. Itu kan harus peran-peran itu kan nggak semua orang bisa ngerti bahwa kudu iso nampa nerima yang pandum bahwa peranmu itu bukan sebagai pemeran utama. Oh, menyadari bahwa apa ya? Yo, bisa berkontribusi tapi tidak menjadi lampu sorot utama. Oh, iki sing aja rumangsa bisa tapi sing iso rumangsa to. Ya. Ngrumangsani awak bahwa positioningnya ngono. Iya. Nah, sekarang bagaimana orang nek kowe misalkan dibolehkan untuk memberikan tips-tips untuk menikmati Solo sing iso nganti duwe pemikiran koyo-kowe piye? Ya memang kan rata-rata melihat Solo kan sebagai satu destinasi untuk kulinernya, jalan-jalannya, atau nonton anime sepak bolanya, atau apa? Piye? Kowe iso mencapai ngene iki menikmati Solo ala pandangan Bona itu. Kan akeh sing ngomong ya. Solo ki ya sebagaimana kota-kota satelit lain lah ya. Iya, mosok satelit to Solo ya gede. Ya compare to Jakarta, Surabaya. Itu kan bahkan compare to Jogja ya. Ya, banyak yang bilang kaya Solo ki kutha sing dinteni ramare sugih, ditinggal mare kangen. Oke. Tapi kan menurutku ono sing ngomong kuwi kudune meninggalkan Solo karena meninggalkan zona nyaman. Oke. Daripada meninggalkan zona nyaman, ngopo ora zona nyamanmu diperluas ning kotamu dhewe gitu. Bahwa dengan sekarang ada dunia digital, ada berbagai platform yang memudahkanmu untuk connecting sama dunia luar tanpa perlu harus berada di sana, dimanfaatkan di sana. Mungkin ini agak sulit diterima buat semua orang karena anggapnya kan, ya gue di privilege, wes duwe jejaring, mungkin gue wes duwe kasaran dulu. Tapi kan, ya aku juga awalnya kan nggak langsung kayak gini tau Wir. Benar. Menurutku di era sekarang medsos dan juga keterbukaan informasi, jejaring itu penting dan networking itu salah satu yang sama pentingnya dengan sama punya skill. Iya. Itu yang, nah orang-orang yang ada di kota kayak Solo, misal di Purwokerto, di Salatiga, ya salah satu powernya jejaring dan kenalan tuh. Ini bukan masalah KKN ya, maksudnya bukan nepotisme, bukan kemudian kita dilihat tanpa mengabaikan orang ini punya skill atau enggak. Tapi masalahnya untuk bisa dilihat dari satu kota yang mungkin potensi nggak banyak, ya harus kudu menonjol di antara yang lain. Oh, berarti cara untuk menemukan itu ya temukan dirimu dulu ya. Temukan skillmu, terus kowe iso bergerak dari kota manapun. Iya, dan aku ngerasa ya cara menikmati Solo benar bahwa sekarang katanya Solo salah satu kota ternyaman untuk ditinggali. Benar. Salah satu kota dengan indeks toleransi yang cukup tinggi juga. Orang ngomong ya, gue nek wis duit bener. Aku juga setuju. Poin itu setuju. UMR kita juga belum tinggi, aku juga setuju. Cuman maksudku, itu adalah situasi yang tidak kemudian membuat kita tidak bisa mencintai kota ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya gitu. Menurutku personal. Aku luwih mending yang kota sing misal untuk pendapatanku mungkin nggak sebanyak itu, tapi aku bisa menjalani kehidupanku dengan tenang. Tenangnya dalam artian kowe ameh rendi yo ora big sing klakson. Oh iya. Kowe jek iso berbaur karo uang, bengi ngeteh ketemu tangga-tangga karo uang. Iso melu acara kampung, iso ketemu kanca-kanca. Dibandingkan ketika kowe urip ning kowe nabungmu ora sepiro, tapi ketenangan uripmu ini sangat terbayarkan
sebagai ganti atas pendapatan yang sedikit lebih banyak tok. Oh, ora selisih ora do. Tapi kayak uripmu kayak terkungkung Makanya rutinitas. menurutku ketika kita hidup di kota yang kayak Solo yang dibilang slow pace, bukan kita yang harus adaptasi dengan situasi, tapi kita yang harus melipatkan usahanya. Oh, apik kuwi. Kita yang melipatkan Saiki pancen usahanya. seneng sih ngawe kata-kata sing masuk sih. Melipat gandakan usaha yo. Iya, di tengah kota yang berjalan lambat. Apik gue. Ketika gue hidup di area slow pace, kota-kota satelit ya, Ya, melipat gandakan usaha. Ono iki ora contoh kecil. ya kayak misal aku pernah ada satu masa di mana aku ki isih bekerja sebagai penulis sepak bola. Ning Jakarta ya. Enggak, pas di Solo, remote. Oh, di Solo, oh ya. Remote. Aku isih stand up comedian, aku isih MC, terus aku juga isih pas kuwi nyicil podcastan karo Yusril. Oh, sing Zaman biyen bergumam. bergumam yo. Ya kuwi kan ditakoni apakah semua berhasil kabeh? Ya ora. Tapi itu dilakoni untuk menajamkan skillku di banyak lini gitu loh. Oh iya. Dengan menulis aku isih relate dengan dunia sepak bola. Dengan jadi admin medsos aku isih connect dengan dunia konten. Dengan stand up aku isih melatih kemampuan verbalku. Dengan MC aku berjejari dengan banyak perusahaan dan orang yang mau hire aku. Jadi menurutku, ya aku mau stuck Solo UMR-nya rendah, pendapatannya nggak banyak. Terus aku mau jadi penulis tok, misal penulis batok. Ya rampung uripku. Apik kuwi. Itu salah satu contoh jelas tentang melipat gandakan usaha ya. Dan di usia aku yang masih produktif, aku menganggap bahwa untuk bisa menikmati Solo yang tenang dan tanpa distraksi itu memang menurutku ya harus kita yang melipatkan usahanya. Yo, Tapi kan gue berada di kota yang at least gue ora stres dulu. Tingkat stres. Aku bukan benci Jakarta ya. Cuman menurutku aku nggak cukup kuat compare tuh kayak teman-teman kita yang lain. Oh, oke. Kawan-kawan Medan misalnya. Iya. Iya, terbukti tangguh jadi perantau semua. Kawan-kawan Samarinda misalnya. Bener. Kawan-kawan Jawa aja kita juga banyak tuh. Tapi aku pernah ngerasain satu momen kerjaanku ketika masih di Sudirman. Aku meneng apartemen Basura. Gue ngelewati mau Manggarai, melewati jalan Kokasi, Kokasi ya. Aku kan mikir, terus diweling karo cah kantor, metu jam 5, aja metu kono, kengko macet. Sak macet-macetnya piye sih, Wir? Macet ki lah ya paling nyendet-nyendet tok lah. Di kepala kita. Ya. Wong normalnya ya paling 30-40 menit saka Sudirman menuju Basura kita kan. Kan ngerti aku jam 5 lagi tekan panggung 7:30. Wow. Neng momenku ya aku mikir. Aku 2,5 jam. Iya, 2,5 jam. Dalan. Terus kaya nyendet mlaku gur maknyuk tok. Kondisi luwe, teletik udan. Bukannya kemudian aku mengutuki kondisi waktu itu, bukan. Cuman aku mikir bahwa kayaknya aku bisa bekerja keras, tetap melipat gandakan usahaku, tapi di lingkungan yang tidak harus membuatku merasa stres di jalan. Berarti kue siap untuk melipat gandakan usaha, yang penting suasana ya tetap nyaman, jadi kue ini gelem untuk lebih struggle, iya. Tapi yo ruangannya juga harus lebih yang menyenangkan ngono ya. Misal dalam 1 minggu, aku mungkin bisa takkan nang omahku. Aku jarang banget berada di rumah lebih dari 12 jam mungkin. Oh iya, turu tok berarti? Iya, akhirnya kesan seperti itu karena memang rakyat apa metu. Weekend memang akhirnya khusus gue keluarga. Cuman kan memang aku di usia produktif. Aku menyadari aku akan punya potensi banyak jejaring ketika aku metu ke omah. Aku menyadari aku urip ning kota koyo ngene, ya kudu aku metu terus lho. Dan selalu ada tongkrongan ya nang Solo ini ya. Selalu ana wong-wong ngene kowe ya. Alhamdulillahnya. Nah, saiki nek kowe rekomendasi nggo wong. Untuk mengawali jatuh cinta di Solo piye? Nah, ada yang bilang menikmati Solo terbaik adalah selepas hujan. Asik. Melewati Slamet Riyadi. Aku dengerin TikTok ngomong, psikolog tuh mahal. Makanya Tuhan menciptakan hujan menciptakan Slamet Riyadi setelah hujan. Coba aja setelah hujan terletak sing wis mulai reda kayak. Melewati Slamet Riyadi dari Purwosari menuju Bladak. Menikmati momen di mana kiri kanan perkotaan dengan pohon-pohon dan kadang-kadang kalau pagi masih ada kereta yang lewat. Mungkin ini dianggap romantisasi ya. Cuman menurutku
apa salahnya dari kita berusaha mencintai kota ini dengan cara kita sendiri? Bener. Orang sah melu-melu liane. Bener. Aku saiki ketika mau ning Solo, aku seneng banget esuk-esuk ngepit apa mlaku ketemu nang pasar. Jajan pukis, aku saiki seneng. Wedangan seneng. Dianggap ini meromantis momen. Ya memang, ya menurutku untuk urip bahagia, ya kita harus bahagia dengan hal-hal kecil toh. Berarti wajar sekali untuk meromantisasi Iya, apa yang kita sukai. Wajar. Oke, rintik Selamat Riyadi. Selepas hujan. Selamat Riyadi selepas hujan. Kemudian Ini salah satu yang jadi favoritku. Salah satunya di daerah Keprabon. Sekarang itu lagi Roske. Iya. Roske itu sekarang menjadi titik peredaran skena Surakarta. Oh, berarti ini untuk anak muda yang butuh skena. Oke. Ini kalau kita tadi bilang soal slow pace, menikmati, mendayu-dayu. Roske adalah wayang tampil. Wayai tampil. Oke. Setelah kowe mendapatkan kedamaian itu, saat kowe bangkit. Ya damai terus saya pernah tampil nggak ngopo. Yang penting saatnya tampil. Betul. Ini salah satu coffee shop yang punya teman saya juga. Dan di situ menjadi melting pot dari anak skena lari, skena band-bandan, skena kuliner, skena fashion. Banyak melting pot dari banyak kolektif lah, Bir. Oke. Terus terakhir, gue pamungkas ya, baru kowe damai menikmati rintik hujane, Selamat Riyadi. Setelah itu kowe besok tampil di area Roske itu. Menikmati senja di Taman Balai Kambang. Puncaknya ngono kuwi. Duduk sore, memberi makan rusa. Oh no. Oke. Di tanduk kidang. Oke, siap. Terus memberi makan ikan di kolam Balai Kambang. Senja di Taman Balai Kambang. Balai Kambang. Begitulah pandangan Solo yang barangkali bisa membuatmu jatuh cinta seperti Bona mencintai kota Solo dan akhirnya berkontribusi untuk Solo. Terakhir, pertanyaan untuk kamu semua penonton Jerami, Jelajah Ramadhani. Apa saja makanan yang Jelajah Ramadhani? Asoy, sangat-sangat dipaksa. Jelajah Ramadan. Mie kuwi Jelajah Ramadan nih. Ramadane ram kuwi kan, jeram. Nine? Kuwi kan. Jelajah Ramadan nih. Mie terlalu Makassar. Ya, Jelajah Ramadan mie nek kuwi. Nek iki Jelajah Ramadan nih gitu. Ini menurutku ya. Mas, kowe episode wingi. Kowe wis nang episode wingi, Mas. Diskusi sih maksudnya Jelajah Ramadan nih. Isu ganti rasih judulnya. Orang Mas iki wis season kepiro? Wis ra iso. Wis ora iso, Mas. Tapi kan saya pernah bersama Anda di Jepang. Menapaki masjid Kabukicho. Kowe Jerami juga. Menapaki masjid yang menjadi tempat nikah syahri. Tadi nih, benar. Sekarang kita menapaki warung wedangan Mbah Wiryo. Ini juga. Gimana momen Ramadan ya? Ini kan Ramadan kita. Kita persiapan lagi sahur. Ora gimana ada para acara? Nah, iya kan iki menuju sahur iki jam 11, Pak. Menuju sahur. Jadi ini tetap Jelajah Ramadan. Selama Ramadan iki ngopo? Ngono wae. Oke. Kalian aku juga nggak ngerti mau kemana. Akhirnya wes tak tempel wae BTS di dalam BTS. Podcast Manjan Kentir. Sekali lagi pertanyaan buat kamu para penonton Jerami. Apa saja yang saya makan selama wawancara terhadap Bona di Angkringan Mbah Wiryo ini? Dapat apa kalau benar? Kalau benar nanti bisa dipikir-pikir. Hai. Selamat makan teman-teman. Jangan lupa untuk tetap mencintai kotamu dan berkaryalah dan lipat gandakan kemampuanmu. Iya, Mas. Suatu kondisi ketika teman-teman Satu kondisi. Wes. iki iso episode anyar nih. Iso. Ketak sekali wae. Maaf ngantuk. Iya oke. Ngono wae. Ngantuk wong e. Dan dengan sudah terceritakan semua tentang Solo, Bona dan Jerami, jalan-jalan happy 76 episode di Solo. Mau berakhirlah episode kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Jerami, Yogyakarta. Tetaplah berbiasalah, berbahagialah. Jangan lupa makan teman-teman. Sahur. Mantap. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Wow.